Di video sebelumnya kita sudah latihan skill 1 dan skill 2 dengan cara menganalisa kalimat. Maka di video kali ini kita akan latihan dalam bentuk soal pilihan ganda. Baik, langsung saja kita jawab soal-soal ini. Oke, saya ingatkan lagi dalam menjawab soal TOEFL kita yang pertama harus kita lakukan adalah mencari subjek dan verbnya. Ini syarat mutlak dalam menjawab soal-soal yang ada di structure. Langsung saja di nomor 1 ini, apakah sudah ada subjeknya? Sudah ada ya. Mark Twain ini subjek ya. Mark Twain ini nama orang. Oke, kita lihat setelahnya bla 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 bla. The years ini bukan verb ya. Oke, sampai akhir kita nggak menemukan verb, maka yang harus kita cari adalah bentuk verb saja. Oke, manakah pilihan A, B, C, D yang bentuknya verb? Pilihan C ini salah ya, karena masih ada subjeknya. Jadi dalam satu kalimat itu nggak boleh ada double subjek. Oke, pilihan D ini juga salah karena tidak mengandung verb. False ini bukan verb ya, karena jatuh setelah his kepemilikan. Nah, pilihannya antara A sama B karena dua-duanya sama-sama verb. Kita ke B dulu ya. Calling. Calling ini kita tidak bisa mengatakan itu verb kalau tidak didahului oleh be dan kawan-kawan. Seperti is, am, atau are. Maka bukan B ini jawabannya. Pilihan yang tepat adalah yang alpha ya. Call-nya ini adalah bentuk verb 2. Oke, selanjutnya di nomor 2 ada early bla 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 those. Oke, apakah kita sudah menemukan subjek dan verb di sini? Those ini apakah verb atau subjek? Those ini adalah noun ya. Oke, noun. Otomatis setelahnya kan tidak ada verb ya. Berarti those ini bukan subjek. Kita bisa sebut dia adalah objeknya. Oke, berarti yang hilang di nomor 2 ini adalah subjek dan verb. Early ini bukan subjek ya. Early ini adalah adjektif. Oke, berarti cara menjawabnya adalah nomor 2 ini kita hanya mencari jawaban yang mengandung subjek dan verb. Pilihan A, pilihan alpha ini sudah pasti salah ya, karena hanya berbentuk noun saja ya, atau hanya berbentuk subjek saja. Pilihan B ini terbalik ya. Headnya ini verb terus subjek ya, kita mencari bentuk subjek dan verb. Oke, berarti yang B ini salah. Kalau yang C ada horses head, ini subjek dan verb. Oke, kita keep dulu. Yang pilihan D ini ada subjek ya, ada verb, tapi kembali lagi verb ini nggak bisa jadi verb kalau nggak didahului oleh to be. Maka pilihan D ini salah ya. Pilihan yang tepat adalah yang jadi. Oke, gampang ya. Selanjutnya kita masuk di nomor 3. Apakah ada kata kuncinya di sini untuk menjawab soal nomor 3 ini? Iya, ini ada grow. Grow ini adalah verb ya. Verb berarti kita hanya mencari subjek saja di sini yang pilihan titik-titik ini ya. Oke. Kita hanya mencari subjek ya. Subjek ini bentuknya adalah kata benda. Oke, pilihan alfa, apakah ini bisa jadi subjek? Ini tidak bisa jadi subjek karena diawali oleh preposisi. Preposisi ya. Jadi kata yang diawali preposisi itu namanya adalah objek, bukan subjek. Begitupun pilihan delta. Pilihan delta ini ada for sebagai preposisi. Oke, kalau ini juga sama objek. Terus pilihan C ini sudah pasti salah ya, karena mengandung subjek dan verb. Padahal kita sudah punya verb grow di sini. Berarti pilihan yang tepat adalah yang bravo ya. Oke, selanjutnya di nomor 4 ada in 1867. Ini adalah adverb. Oke, berarti kita belum menemukan subjeknya di sini ya. Alaska apakah bisa jadi subjek? Kita lihat kata setelahnya ternyata tidak ada verb ya. From the Russian ini adalah prepositional phrase ya.
Maka di nomor 4 ini kita butuh subjek dan verb. Nah, Alaska di sini menjadi objeknya. Oke, pilihan alfa ini sudah pasti salah ya, karena kita mencari bentuk subjek dan verb ya. Oke, ini terbalik polanya. Pilihan B ini juga sama ya. Walaupun to purchase ini bisa jadi subjek to infinitive, tapi tidak ada verbnya, salah juga. Pilihan Charlie di sini ada koma atas ya. Koma atas ini menandakan kepemilikan. Kepemilikan purchase ini dari the United States ya. Berarti ini masih berbentuk kata benda ya. Berarti tidak tepat. Karena kita mencari dua unsur di sini, subjek dan verb. Pilihan D yang paling tepat karena ada subjeknya the United States ini sebagai subjek, purchase ini sebagai verbnya. Oke, baik. Selanjutnya di nomor 5. Ayo apa ayo jawabannya nomor 5 ini. Coba kita lihat. Between 1725 and 1750 ini kan preposisi ya. Berarti ini prepositional phrase. Oke, ada koma, New England ini subjeknya ya. Witness ini verb. Oke, subjek verb sudah lengkap, berarti kita tidak mencari bentuk subjek dan verb ya. Mencari verb juga tidak tepat ya. Terus delta ini juga sama, berarti pilihannya adalah alpha. Oke, di sini ada penanda of. Of ini adalah preposisi. Yang mana preposisi ini harus diikuti oleh kata benda. Ya. Noun-nya ini adalah occupation. Ya. Ini pembentukan dari verb ya. Biasanya yang berakhiran ion itu merupakan kata benda. Oke, lanjut ke nomor 6. Oke, apakah ada keywordnya di sini? Oke, artery ini kita the large carotid artery ini adalah subjeknya ya. Oke, kata benda berupa subjek. Oke, nomor 6 ini selanjutnya di nomor 6 ini kita sudah menemukan subjek ya, the large carotid artery ini subjeknya ya. Oke, setelahnya kita belum menemukan verb, jadi kita hanya mencari bentuk verb. Oke, alpha ini tidak bisa jadi verb karena tidak didampingi oleh atau tidak didahului oleh to be verbingnya. Terus pilihan B ini juga salah karena ada subjek dan verb. Kita hanya mencari subjek, kita hanya mencari verb saja. Oke, pilihan delta ini juga salah karena nanti akan double subjek. Ya, pilihan yang tepat adalah yang Charlie. Oke. Selanjutnya di nomor 7. Oke. Biasanya kalau titik-titiknya ada di depan itu biasanya mencari bentuk subjek. Apakah setelahnya ada verb? Kita lihat as the first practical system of wireless telegraphy ini nggak punya verb ya. Berarti nomor 7 ini missing subject dan missing verb. Oke, cari bentuk subjek dan verb. Alpha ini bentuknya adalah kata benda ya. Berarti tidak bisa. Kita mencari subjek dan verb. Yang bravo ini juga sama ya. Ada noun. Oke, tidak tepat. Pilihan B. Pilihan Charlie ini juga sama, tidak ada subjek dan verbnya. Nah, pilihan yang tepat adalah yang delta. Marconi ini sebagai subjek, develop ini verbnya. Lanjut nomor 8. Kira-kira apa ya jawabannya? Di nomor 8 ini ada adverb. Diawali oleh adverb, koma. Terus the first successful space probe ini jadi subjeknya. Oke, nah di sini ada kata to. To preposisi ya. Maka setelah to ini harus diikuti noun. Oke, selanjutnya ada beginning. Beginning adalah verb ing atau present participle. Present participle kalau mau kita jadikan verb maka harus diawali anggota be ya. Oke, setelahnya to send ini bukan verb ya. Bukan verb karena diawali oleh to dan di sini tidak ada verbnya. Otomatis yang kita cari adalah bentuk noun dan verb. Oke, alpha ini salah karena hanya bentuk noun tidak punya verb. Yang bravo ini juga sama.
bentuk non, tidak punya verb. Oke, pilihannya antara C sama D ya. Kalau pilihan D, kalau kita menjawab pilihan di sini memang ada noun Venus ya, ada verb juga, tapi masalahnya ada it. Padahal kita sudah punya subjek, nanti jadinya double subjek, berarti bukan yang delta. Pilihannya yang tepat adalah Charlie. Nah, Charlie ini mengandung noun Venus ya, objek dari to. Selanjutnya ada was ya, verb dari bro. Oke, gitu ya cara analisanya. Selanjutnya di nomor 9. Ayo ini kira-kira apa? Ini pasti banyak yang salah menjawab nomor 9. Karena sudah menemukan verb ya, kita menganggap subjeknya sudah ada, kebanyakan menjawab alfa. Padahal alfa ini bukan jawabannya. Oke, kita perhatikan R ini adalah verb plural atau verb jamak. Oke, seandainya disandingkan dengan resort, ya ini tidak tepat karena resort ini adalah verb tunggal singular ya. Maka kalau kita sudah menemukan subjeknya itu bentuk plural, oke, maka kalau kita sudah menemukan verb yang bentuknya plural, maka subjeknya juga sama, harus plural juga. Oke, plural ya. Oke, pilihan C ini sudah pasti salah, nanti double verb. Dengan D ini juga sama, double verb ya. Pilihan yang tepat adalah yang Bravo, bukan alpha. Kenapa? Karena kita sudah menemukan verb plural, otomatis kita harus menjadikan subjeknya bentuknya jamak. Oke, kita bisa nambahkan setelah research ini towns, ini kan bentuknya subjek plural. Oke, maka ini yang tepat jawabannya. The two biggest resort towns in Arkansas are. Nah, are ini adalah verb dari subjek towns. Oke, jadi nomor 9 ini subjeknya masih belum lengkap. Selanjutnya di nomor terakhir, di nomor 10, apakah ada kata kunci di sini? Oke, di sini kita sudah menemukan subjek ya. Center ini adalah subjeknya. Apakah kontrol ini verb? Tidak bisa, karena kontrol ini adalah verb. Kalau kita kalau the last number 10, apakah ada kata kuncinya di sini untuk bisa menjawab soal nomor 10? Subjeknya sudah ada? Sudah ya. Di sini center ini sebagai subjek. Selanjutnya kita cari verbnya. Control ini apakah verb? Kalau misalnya subjeknya ini bentuknya singular, ya subjeknya bentuknya singular, maka verbnya harus bentuknya singular. Maka kontrol ini sebenarnya bukan verb ya, tapi dia berupa kata benda. Berarti kontrol ini adalah objek. Nomor 10 ini masih belum lengkap verb atau kata kerjanya. Oke, kita lihat pilihan alfa ini salah karena ada subjek dan verb. Kita hanya butuh verb saja. Pilihan bravo ini juga sama dengan pilihan alfa, sama-sama mengandung subjek dan verb. Oke. Pilihan delta ini jelas salah karena tidak punya verb di dalamnya. Maka pilihan yang tepat adalah yang Charlie. Oke guys, dari 10 soal tersebut kira-kira benar berapa kalian?